Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait medical check-up lumba-lumba di penangkaran. Medical check-up lumba-lumba di penangkaran biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan beberapa sampel yang harus dibawa di lab, seperti yang pertama sampel darah, di mana pengambilan sampel darah digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan lumba-lumba, termasuk infeksi, gangguan fungsi organ, dan juga status nutrisinya. Kemudian kita juga memerlukan sampel blowhole, di mana pengambilan sampel ini berguna untuk mendeteksi adanya bakteri atau virus, serta mengevaluasi kesehatan sistem pernafasannya. Kemudian kita juga memerlukan sampel fecal atau tinja, di mana sampel ini dianalisis untuk memeriksa parasit, bakteri patogen, dan juga kondisi sistem pencernaannya. Kemudian, selain memerlukan sampel-sampel tersebut, kita juga perlu melakukan cek dari kedua pemeriksaan ini, yaitu yang pertama ada cek body condition score atau BCS, di mana ini adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi fisik dan juga kesehatan lumba-lumba tersebut. Pemeriksaan ini membantu dalam menentukan apakah lumba-lumba tersebut memiliki berat badan yang ideal, kurang berat badan, ataupun bisa juga kelebihan berat badan. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan klorin dan juga pH di lingkungan lumba-lumba, di mana pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan kualitas air yang baik dan kesehatan lumba-lumba tersebut. Kemudian selanjutnya, kasus yang bisa terjadi pada lumba-lumba adalah yang pertama bleeding ataupun pendarahan, dan juga lumba-lumba terkena bakteri. Biasanya bleeding terjadi karena beberapa penyebab seperti trauma fisik, perkelahian dengan lumba-lumba lain, dan juga banyak penyebab lagi. Kemudian untuk kasus bakteri, salah satu contohnya adalah infeksi Brucella, di mana lumba-lumba yang terinfeksi mungkin menunjukkan gejala seperti demam, penurunan nafsu makan, dan juga perubahan perilaku. Nah, selain medical check-up dan juga beberapa kasus yang terjadi pada lumba-lumba, berikut ada penjelasan terkait penanganan jika lumba-lumba terkena infeksi ataupun lumba-lumba mengalami bleeding atau pendarahan. Pada kasus infeksi bakteri, penanganannya melibatkan pengujian darah untuk konfirmasi infeksinya dan juga pemberian antibiotik yang sesuai. Selain itu, sangat penting juga untuk menjaga kebersihan habitat dan memantau kesehatan lumba-lumba secara rutin. Untuk pengobatan cedera, terdapat 2 tahap pengobatan. Yang pertama adalah pengobatan tanpa anestesi untuk pengobatan biasa, di mana untuk luka yang tidak terlalu parah biasanya tidak diperlukan anestesi. Kemudian untuk anestesi lokal itu kita juga bisa gunakan, namun jika diperlukan jahitan. Anestesi lokal yang digunakan itu seperti lidocaine, itu digunakan untuk mengurangi rasa sakit saat prosedur berlangsung. Kemudian untuk abrasi juga ada 2, yaitu yang pertama abrasi tidak dijahit. Untuk luka abrasi tidak dapat dijahit, perawatan dilakukan dengan menggunakan salep magistralis yang mungkin mengandung bahan alami seperti maggot. Jadi maggot ini dapat membantu membersihkan luka dengan mengonsumsi jaringan mati dan mengurangi resiko infeksi pada lumba-lumba. Kemudian ada juga penggunaan salep neomycin sulfate, di mana neomycin sulfate ini adalah antibiotik yang digunakan untuk mencegah infeksi pada luka. Di dalam konteks ini, salep yang dibuat sendiri mungkin juga bisa mengandung kombinasi dari maggot dan juga neomycin untuk perawatan lukanya. Kemudian untuk penanganan pendarahan, di mana lumba-lumba dapat mengalami pendarahan yang berlangsung lama, biasanya hingga 8 jam. Untuk lumba-lumba mungkin pendarahan ini terlihat biasa, tapi untuk manusia itu terlihat serius. Dan juga beberapa penanganannya, diantaranya yang pertama adalah semprotan epinefrin. Dalam kasus pendarahan, epinefrin juga bisa disemprotkan untuk membantu menggantikan pembuluh darah dengan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian kita juga bisa menggunakan salin NaCl, di mana salin NaCl ini digunakan sebagai solusi yang bersih untuk membersihkan area luka dan mencegah infeksi. Baik, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.